Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang garis. Oke, sebelum mulai belajar, Ustazah mau bertanya dulu nih. Siapa yang pernah melihat jalan yang panjang? Pasti banyak dari kalian sudah pernah melihat ini ya. Kemudian Ustazah mau nanya lagi nih, siapa yang udah pernah melihat rel kereta api? Nah, menurut kalian, apa sih persamaan dari jalan yang panjang tadi dan rel kereta api tersebut? Benar, jadi persamaan dari jalan yang panjang dan rel kereta api tersebut adalah keduanya terlihat panjang dan lurus. Nah, dalam matematika ini disebut dengan garis. Sekarang kita pahami dulu ya, apa itu garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling terhubung dan memanjang. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan titik-titik ini. Titik-titik ini kalau disusun secara rapat dan saling terhubung, maka titik-titik ini akan membentuk sebuah garis. Sekarang Ustazah mau gambar persegi panjang dulu ya. Perhatikan persegi panjang ini ya. Ustazah mau bertanya nih, apakah persegi panjang ini punya panjang? Ya, benar sekali. Persegi panjang itu punya panjang ya. Panjangnya yang mana? Panjangnya dari sini sampai ke sini. Sekarang Ustazah mau bertanya lagi nih. Apakah garis hitam ini, apakah punya panjang? Iya, benar sekali. Jadi garis hitam ini punya panjang. Panjangnya dari ujung sini sampai ke sini ya. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya lagi tentang persegi panjang ini. Apakah persegi panjang ini punya lebar? Ya, tepat sekali. Jadi persegi panjang ini punya lebar ya. Lebarnya yang ini dan lebarnya juga yang ini. Nah, sekarang kembali lagi ke garis hitam ini. Apakah garis hitam ini punya lebar? Tidak. Jadi garis hitam ini tidak punya lebar. Itulah yang membedakan garis ini dengan persegi panjang. Sekarang coba bayangkan garis ini punya lebar. Nah, kalau garis ini punya lebar, maka dia nantinya akan menjadi persegi panjang. Oleh karena itu, garis itu memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar. Garis itu panjangnya bisa tidak terhingga. Jadi panjangnya tuh bisa sangat panjang sekali, baik yang ujung sebelah kanan ini ataupun ujung yang sebelah kiri. Sekarang kita akan membahas macam-macam garis. Garis ada 3 macam ya. Yang pertama, nah ini. Ini namanya sinar garis. Nah, garis yang kedua ini namanya garis lurus. Nah, garis yang ketiga ini namanya ruas garis. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari sinar garis, garis lurus, ataupun ruas garis ini? Untuk mengetahui perbedaannya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sekarang kita akan membahas macam-macam garis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sinar garis. Untuk gambarnya seperti ini ya. Nah, ini dibacanya yaitu sinar garis AB. Jadi mengikuti simbol huruf ini ya, AB. Atau ditulisnya AB yang ada panah atas ini seperti ini. Nah, ini dibacanya sinar garis AB. Penulisan simbolnya seperti ini.
Sekarang Ustazah mau bertanya nih, kalau kalian ngelihat gambar ini, kira-kira menurut kalian sinar garis itu apa? Ya benar, sinar garis itu adalah garis yang bermula pada satu titik. Ini ya titiknya ya. Dan hanya memanjang ke satu arah saja secara tidak terbatas. Jadi, makna dari panah ini artinya kalau garis ini jadi garis ini bisa kita perpanjang sampai tidak terbatas panjangnya. Paham? Contohnya apa? Contohnya adalah cahaya senter. Jadi cahaya senter ini punya titik di sini dan ini bisa kita perpanjang sampai tidak terbatas. Selanjutnya macam-macam garis yaitu ada yang namanya garis lurus. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Ini dibacanya yaitu garis lurus AB. Nah, penulisan simbolnya seperti ini. Jadi dibaca garis lurus AB. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya nih, kalau kalian melihat garis ini, apa yang bisa kalian artikan berarti? Garis lurus itu berarti apa? Ya, benar sekali. Berarti garis lurus itu adalah garis yang memanjang secara tidak terbatas pada kedua ujungnya. Jadi di kedua ujungnya ini yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini bisa kita perpanjang secara tidak terbatas. Contohnya apa? Contohnya itu kalau misalkan kalian punya tali. Nah, talinya itu ditarik lurus gitu, lalu kita bayangkan di kedua ujungnya itu bisa diperpanjang lagi. Nah, itu contoh dari garis lurus. Macam-macam garis untuk yang nomor 3 yaitu ada ruas garis. Untuk gambarnya seperti ini ya. Nah, dibacanya ruas garis AB. Jadi hurufnya mengikuti huruf yang ada pada gambar. Atau penulisannya seperti ini ya. Simbolnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan ruas garis? Ya, benar sekali. Jadi, ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh titik di kedua ujungnya. Nah, atau kita menyebutnya itu di kedua ujungnya ini tidak bisa kita perpanjang. Contohnya apa? Contohnya itu ruas garis pada sisi buku. Jadi contohnya ini. Jadi ini, nah ini yang disebut dengan ruas garis karena yang atas ini sama bawah ini tidak bisa kita perpanjang. Jadi kita menyebutnya dengan ruas garis. Cukup sekian pemaparan materi terkait garis ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas cara mengukur ruas garis menggunakan persegi panjang dan cara membuat ruas garis sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.